Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu English Fight. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai bagaimana cara menyatakan waktu atau telling time. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit perkenalan mengenai telling time. Jadi telling time dalam bahasa Inggris memiliki banyak cara, yaitu dapat berupa American style ataupun British style. Tergantung dari kebutuhan speaker sendiri, apakah dia lebih nyaman menggunakan American style atau speaker lebih nyaman menggunakan British. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas beberapa subtopik atau di pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai pola-pola ataupun istilah-istilah yang biasanya digunakan oleh speaker dalam menyatakan waktu. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyatakan waktu dalam bentuk American style. Dan yang ketiga, pembahasan mengenai bagaimana cara menyatakan waktu dalam bentuk British style. Dan yang keempat, saya akan memberikan assignment atau ada beberapa informasi yang wajib untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, tidak seperti di Indonesia, di daerah barat tidak mengenal yang namanya jam 13, jam 14 hingga jam 24. Di daerah barat hanya mengenal jam 1 hingga jam 12. Nah, bagaimana cara membedakan antara jam 1 siang dan jam 1 pagi? Mereka menggunakan istilah AM atau PM. Nah, adapun penjelasannya yaitu AM atau PM adalah sebuah abbreviation atau singkatan yang kepanjangannya AM artinya ante-meridium dan PM artinya post-meridium. Nah, untuk AM atau ante-meridium berarti sebelum tengah hari, sedangkan PM atau post-meridium artinya setelah tengah hari. Jadi bisa diartikan bahwa AM itu pagi dan PM itu sore ataupun malam. Yang pertama adalah pattern atau pola. Pada pokok pembahasan pola atau pattern terbagi menjadi 4 bagian, yaitu istilah pertama yang biasa digunakan dalam menyatakan waktu adalah to atau pas. Nah, to atau pas itu memiliki arti yang sama, yaitu lebih ataupun lewat. Nah, yang kedua adalah istilah a quarter, a half, dan a clock. Jadi a quarter sendiri digunakan jika jarum panjangnya atau jarum yang menunjukkan menit menunjukkan ke menit ke-15. Sedangkan a half jika jarum menitnya menunjukkan ke menit 30. Sedangkan a clock jika jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjukkan menit ke-60 atau tepat. Selanjutnya istilah ketiga yaitu PM dan AM. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa waktu yang dimaksud adalah pagi atau sore atau malam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai PM dan AM akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk PM itu digunakan pada saat waktunya menunjukkan pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Sedangkan AM digunakan jika jamnya menunjukkan pukul 12 malam hingga pukul 12 siang. Selanjutnya term keempat yaitu sharp dan 24/7. Jadi sharp digunakan jika jarum panjangnya sudah menunjukkan menit ke-60. Menit ke-60 tepat tanpa kurang dan tanpa lebih. Kita dapat menggunakan sharp. Selanjutnya 24/7 atau dalam bahasa Indonesia yaitu 24 jam. Jadi jika ingin mengungkapkan ungkapan 24 jam dalam bahasa Inggris cukup dengan mengatakan 24/7. Untuk pembahasan materi kali ini, pokok pembahasan kedua adalah bagaimana cara menyatakan waktu atau telling time dalam bahasa Inggris dengan menggunakan American style. Cara menyatakan waktu dengan menggunakan American style itu sangat mudah. Teman-teman cukup mengikuti angka jam atau menit yang tertera. Seperti contoh pertama yaitu jam 3.00 PM. Teman-teman cukup menuliskan angka jamnya yaitu 3, terus 00 tepat dalam bahasa Inggris seperti yang saya jelaskan yaitu o'clock. Nah, sangat mudah, cukup menyebutkan angka jamnya, kemudian angka menitnya. Tidak ada aturan-aturan yang rumit untuk menyatakan waktu dalam bentuk American style. Nah, sekedar informasi lagi, dalam menyatakan waktu wajib didahului dengan kata it is atau it's. Nah, jadi jika teman-teman ingin menyatakan waktu kepada orang lain, wajib didahului dengan kata it's atau it is. Baik, contoh selanjutnya yaitu jam 9.30. Seperti saya katakan tadi, cukup menyatakan jamnya dahulu lalu menitnya. Nah, contohnya 9.30 it's 9:30.
cukup 9:30, 9:30. Nah, begitupun dengan contoh ketiga, 8:45, it's 8:45, 8, 8, 45, 45, jadi 8:45, it's 8:45. Saya pikir sangat mudah menyatakan waktu dalam bentuk American style, jadi teman-teman dapat memahami dengan cepat. Untuk pembahasan ketiga adalah bagaimana cara menyatakan waktu dalam bentuk British style. Nah, untuk British style sendiri saya sarankan agar memperhatikan dengan seksama, karena menurut saya British style agak lebih rumit dibandingkan American style. Baik, langsung saja. Jadi untuk British style sendiri, teman-teman perlu memperhatikan ada dua istilah yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu istilah pas dan istilah to. Sama-sama berarti lewat ataupun lebih. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman melihat posisinya. Saya telah membagi dua bagian jam seperti pada gambar. Untuk bagian kiri itu teman-teman menggunakan to, sedangkan untuk bagian kanan teman-teman menggunakan pas. Jadi, jika jarum panjang yang menunjukkan menit berada di sebelah kiri, berarti teman-teman harus menggunakan to. Sedangkan jika jarum panjang menit berada di sebelah kanan, berarti teman-teman harus menggunakan pas. Ya, jadi cukup diingat aturan-aturan ini. Selanjutnya kita menuju ke contoh. Contoh pertama yaitu 3:00 atau 3 tepat. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari contoh American style. Untuk menyatakan pukul 3 tepat dalam British style sama dengan American style, yaitu it's 3 o'clock. Bisa juga it's 3 o'clock sharp, karena jarum panjang menitnya menunjukkan menit ke-60 tepat. Lanjut, kita berpindah ke contoh kedua, yaitu pukul 9:30. Nah, aturan yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, dalam menyatakan waktu in British style, teman-teman wajib menyatakan menitnya terlebih dahulu, lalu pas atau to, kemudian jamnya. Nah, sebagai contoh 9:30 AM. Teman-teman menyatakan menitnya terlebih dahulu, yaitu 30. Dalam bahasa Inggris 30 atau bisa juga a half. Jadi teman-teman bebas memilih mau menggunakan 30 atau menggunakan a half. Lanjut, 30 atau a half minute. Jangan lupa sisipkan kata minute, lalu pas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika jarum panjangnya di sebelah kiri itu menggunakan to, sedangkan jarum panjangnya di sebelah kanan itu menggunakan pas. Nah, karena jarum panjangnya berada pas di tengah, jadi teman-teman bebas mau memilih untuk menggunakan pas atau to. Di jawaban pertama saya menggunakan pas, lalu yang terakhir adalah jamnya, yaitu 9. Jadi 9:30 jika di bahasa Inggris kan, yaitu it's 30 or it's a half minute past 9. Lanjut, bisa juga menggunakan it's 30 or it's a half minute to. Jadi dia bisa menggunakan pas atau to, tapi jika dia menggunakan to, jamnya berubah menjadi jam selanjutnya. Jadi jika pertanyaannya jam 9, maka jika di bahasa Inggris kan, dia menuju ke jam selanjutnya. Seperti pada contoh, yaitu it's 30 a half minute to 10. Jadi setelah angka 9 adalah 10, jadi kita menggunakan angka 10. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu pukul 8:45. Nah, terlebih dahulu teman-teman identifikasi jarum panjang menitnya itu berada di sebelah mana. Nah, berdasarkan contoh, jarum panjangnya berada di sebelah kiri, jadi otomatis dia menggunakan to. Ada aturan lagi yang harus saya sampaikan, bahwa jika dia menggunakan pas, maka menitnya dihitung dari angka 12 ke angka 1, terus angka 2, terus angka 3. Tapi jika dia menggunakan to, maka cara menghitung menitnya yaitu diawali di angka 12, terus ke 11, terus ke 10, dan seterusnya. Berdasarkan contoh 8:45, otomatis dia menggunakan to. Kita hitung menitnya terlebih dahulu, dimulai dari angka 12, 5, 10, 15. Nah, cukup berhenti di mana jarum panjang berada. Jadi jika dinyatakan dapat berupa it's 15, atau bisa juga a quarter, jadi 15 atau 15 menit. Bisa juga dinyatakan sebagai a quarter, jadi artinya sama. Teman-teman bisa memilih mau menggunakan yang mana. Lalu minute, 15 atau a quarter minute to 9. Kenapa 9? Karena dia menggunakan to, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika dia menggunakan to, otomatis jamnya berubah menjadi jam selanjutnya. Saya pikir agak sulit dalam mempelajari British style. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lagi, silahkan kontak saya melalui kolom komentar ataupun via WhatsApp. Nanti saya akan share nomor WhatsApp saya di akhir video. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa pokok pembahasan mengenai telling time
Selanjutnya saya akan memberikan beberapa assignment atau tugas untuk diberikan kepada teman-teman sekalian agar teman-teman dapat mengevaluasi sendiri apakah teman-teman sudah memahami, apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang telah saya berikan pada hari ini. Jadi assignment yang saya berikan ada 4. Jadi teman-teman cukup mengidentifikasi terus menjawab dari setiap jam yang telah saya berikan. Nah, untuk informasi lagi untuk teman-teman semua, jika teman-teman ingin menanyakan kepada orang lain tentang jam atau pukul berapa sekarang, teman-teman cukup menyatakan dengan what time is it. Nah, itu sudah mewakili dari pertanyaan teman-teman mengenai jam berapa sekarang. Nah, jawabannya sendiri cukup dengan menjawab it's. Selanjutnya jamnya seperti tadi yang telah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Baik, itulah tadi beberapa pokok pembahasan yang telah saya berikan mengenai telling time. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.